Tuhan. Ya adik-adik semua, kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Semuanya duduk yang manis. Sebelumnya itu kita akan berdoa. Lipat tangannya, kita menyanyi Bapa Aku Datang Padamu. Beribadah di rumah kita masing-masing itu tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk memuji Tuhan. Siapa yang senang jadi anak sekolah minggu? Ya, kakak yakin bahwa kita semua senang, kita semua bersukacita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kita menyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita menyanyi dengan semangat, semangat tangannya. Orang
more. Tuhan memberkati kau berkata.
persembahan, dan pada hari ini persembahan yang akan kita berikan adalah ucapan syukur. Ucapan syukur bulanan. Jadi persembahan adik-adik boleh diisi di dalam amplop, dan nanti mama papa yang akan memberikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kita menyanyi Betapa Hatiku. pagi adik-adik kelas kasih kecil dan kasih besar. Selamat pagi adik-adik kelas damai dan kelas Alkitab. Juga selamat pagi adik-adik kelas pengharapan dan
kelas remaja Korps Watbara. Pagi hari ini pasti adik-adik bersuka cita dan bergembira karena pagi hari ini kita boleh beribadah. Sekalipun adik-adik di rumah bersama-sama dengan orang tua, tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja seperti biasanya, tapi kita yakin dan percaya Allah tetap memberkati kita, Allah tetap menolong kita. Dan pagi hari ini kakak yakin dan percaya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih karena pagi hari ini kami diberikan waktu kembali oleh Tuhan. Kami diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh beribadah. Kami yakin dan percaya ibadah kami pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat ibadah pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Juga Tuhan berkati bagi adik-adik yang di rumah yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati orang tua, berkati kakak, adik, dan keluarga sekalian. Kami yakin dan percaya sepanjang hari ini berkat rohani boleh kami terima dari firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau minggu-minggu yang lalu sudah dikisahkan bagaimana cerita Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan itu terbukti ketika Maria Magdalena pergi ke kubur. Dia hanya mendapatkan ada malaikat di sana dan pintu kubur sudah terbuka. Mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan selanjutnya. Cerita firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, menampakkan diri itu berarti memperlihatkan dirinya. Kepada siapa dia perlihatkan? Nah, itulah yang kita akan pelajari pagi hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 hingga ayat yang ke-29. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kisah penampakan diri kepada Yesus, siapakah orang yang pertama yang melihat penampakan diri dari Tuhan Yesus? Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika Maria Magdalena yang berangkat pagi-pagi benar pada hari yang ketiga setelah Yesus disalibkan, dia mendapati kubur itu telah kosong dan yang didapatinya hanyalah malaikat. Tidak ada mayat Tuhan Yesus. Maria Magdalena begitu sedih. Kenapa dia sedih? Karena mayat Yesus itu tidak ada lagi. Dia berpikir, kemanakah mayat ini? Jangan-jangan ada yang mencurinya. Itulah yang ada dalam benak pikiran dari Maria Magdalena. Saat dia menangis, ada suara yang menegurnya. Yang mengatakan demikian, "Ibu, mengapa menangis?" Nah, ketika dia mendengar suara itu, dia langsung menjawab, "Mungkin tuanku yang mencuri mayat Tuhan Yesus." Dia berkata seperti itu karena pikirnya yang mengatakan itu adalah penunggu taman. Pikirnya seperti itu. Namun ketika dia menoleh ke belakang, ternyata bukan penunggu taman, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sukacita yang luar biasa dialami oleh Maria Magdalena pada saat itu. Nah, adik-adik yang berkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Maria Magdalena? Pergilah,
sampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa aku telah bangkit. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, penampakan diri Tuhan Yesus bukan hanya sekali. Ada penampakan-penampakan yang lain. Ketika hari itu berjalan sampai malam, ketika para murid sedang berada di sebuah ruangan yang tertutup dan terkunci, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka seperti pada gambar ini. Tuhan Yesus datang menampakkan diri di tengah murid-murid pada waktu itu. Sukacita yang luar biasa yang dialami murid-murid. Dan mereka bergembira karena keraguan mereka selama ini tentang Tuhan Yesus yang mungkin dicuri mayatnya oleh orang lain, ternyata tidak terbukti. Keraguan mereka tidak terbukti. Yang benar itu adalah Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kebangkitannya itu sudah dinyatakan dengan penampakan dirinya pada saat itu. Dia berada di tengah-tengah murid. Dia katakan demikian, damai sejahtera bagi kamu. Nah, luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus datang menampakkan diri, menjawab keraguan para murid-murid. Namun ada satu murid yang tidak ada bersama-sama waktu itu. Mungkin adik-adik tahu, siapakah murid itu? Murid itu adalah Thomas. Ketika murid-murid yang lain menyampaikan kepadanya, Thomas sekali-sekali tidak percaya. Dia bahkan mengatakan, aku tidak percaya Yesus itu sudah bangkit sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya dan meletakkan jari tanganku ke tangan bekas paku itu. Thomas tidak percaya. 8 hari kemudian dari peristiwa itu, kembali murid-murid berada di tempat itu, di ruangan itu, dalam keadaan terkunci. Pintu tidak ada yang terbuka. Karena pada waktu itu murid-murid begitu takut dengan orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba Yesus menampakkan diri seperti pada gambar ini. Kembali Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, memperlihatkan secara khusus kepada Thomas yang belum percaya. Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya. Kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan bekas tusuk paku pada lambungnya, tusuk pedang atau tusuk tombak pada lambungnya. Ketika Thomas meletakkan tangannya ke tangan yang tertusuk paku itu, ke lambung yang ditusuk oleh tombak itu, dia menjadi percaya. Yesus katakan, jangan sekali-kali lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Apa jawab Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Sekarang Thomas percaya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Saya yakin adik-adik sudah percaya juga bahwa Tuhan Yesus bangkit. Karena saksi sejarah, Maria Magdalena, murid-murid Tuhan Yesus, dan Thomas pada khususnya, telah menyaksikan itu, bahwa benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus menampakkan diri. Ketika murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan Yesus juga menampakkan diri. Ketika murid-murid sedang mencari ikan di danau Tiberias, Tuhan Yesus juga menampakkan diri. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa maksudnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Ya, ada yang bisa jawab? Oke, saya yakin adik-adik bisa jawab. Tuhan Yesus menampakkan diri dengan maksud untuk membuktikan kepada murid-murid yang waktu itu masih ragu, yang waktu itu masih ketakutan, khawatir,
Dia membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih karena kita mempercayai Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah hidup. Itu artinya bahwa kita tidak perlu ragu lagi. Kita menaruh harap dan percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini sebagai ayat hafalan kita, mari kita membuka di pembacaan tadi ya, Yohanes 20 ayat yang ke-18a. Yohanes 20 ayat yang ke-18a. Mari kita baca bersama-sama, adik-adik membaca juga di rumah. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Ya, sekali lagi. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Perkataan ini juga diucapkan untuk kita semua, untuk kakak, untuk adik-adik di rumah, bahwa Maria Magdalena telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Siapa yang tidak melihat namun percaya itu? Adalah adik-adik dan kakak. Kita tidak melihat waktu itu, tapi kita percaya, berdasarkan kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik, lewat kuasa kebangkitannya, penampakan dirinya, menguatkan iman percaya kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan dia akan menyertai kita setiap saat di mana kita berada. Apakah adik-adik di rumah, bergaul, atau ke sekolah nantinya, kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih karena kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Terbukti ia menampakkan diri kepada para murid-muridnya, sehingga keraguan dan kekhawatiran di mana Yesus itu terjawab. Buktinya dia boleh menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia selalu bersama dengan murid-muridnya. Kami yakin dan percaya Allah juga selalu bersama-sama dengan kami, bersama dengan anak-anak sekolah minggu Korop Suotwar. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami sekalipun hanya beribadah di rumah, dan selama ini juga kami hanya di rumah, kami yakin dan percaya tetap penyertaan Tuhan itu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan biarlah persembahan kita pada hari ini semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, saya jemput kita semua untuk berdiri. Ya, kita mau menyanyi Anak Allah, Yesus namanya. Yesus
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena kami sudah beribadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing, memberkati masa depan kami, memberkati semua saudara kami dimanapun mereka berada, memberkati orang tua kami juga Tuhan, berikan mereka kuat dan sehat karena mereka selalu menjaga dan menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk hari ini. Berkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang telah melakukan pelayanan pada hari ini. Dan ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Ya. Halo adik-adik sekolah minggu Korop Sutwar, apa kabar? Masih semangat kan stay at home-nya? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei. Dan di Gereja Bala Keselamatan ada hari yang spesial di bulan Mei. Siapa yang tahu angkat tangannya? Yap, benar sekali. Kita akan merayakan Hari Ibu. Hari Ibu tahun ini sedikit berbeda dengan Hari Ibu sebelumnya. Mengapa? Sebab kita tidak bisa beribadah di dalam gereja. Tetapi kakak-kakak guru sekolah minggu mengajak adik-adik semua untuk beribadah dari rumah. Ajak mama untuk ikut ibadah sekolah minggu spesial Hari Ibu. Dan pastikan adik-adik mendapat berkat. Juga akan ada Chris, Joy, Kido, dan Mary menemani perayaan Hari Ibu adik-adik sekalian di rumah. Ingat, hari Minggu jam 9 pagi, ajak mama, ajak oma untuk beribadah bersama dengan adik-adik. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.